Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Saya masih berada di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam rangka kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Gontor. Kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan kegiatan pengarahan para penerima beasiswa Lazis Assalam fil Alamin Asfa yang sedang kuliah di Unida Gontor. Mereka para mahasiswa S1, S2, S3 dan program PKU, Pendidikan Kader Ulama. Hadirin diharapkan acara akan segera dimulai. Yang kami hormati Ketua Assalam fil Alamin Foundation, Komjen Purnawirawan Dr. Haji Syafruddin Kambu, MSc. Yang kami hormati Rektor Universitas Darussalam Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi, MAED, MV, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan dan pembinaan penerima beasiswa Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqah Assalam fil Alamin di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Selasa 10 Rabiul Awal 1445 yang bertepatan dengan 26 September 2023. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Rio Gunawan, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor. Kepada yang bertugas waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita pada malam yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam yang berbahagia ini bersama dengan membaca Al-Basmalah. Hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah As-Salam fil Alamin oleh Kiai Haji Anang Deksa Masyhadi PhD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Pak Syafruddin selaku Ketua ASPA Foundation yang membawahi sekali lembaga-lembaga di bawahnya, adalah Aziz ASPA, ada Wakaf ASPA, ada Yayasan Indonesia Mengaji dan lain sebagainya. Pak Guntur juga selaku pengurus ASPA Foundation, Pak Rektor Prof. Haji Hamid Fahmi Zakasi, Rektor kita, guru kita, Pak Kiai Zul, Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Pasca, Pak Nizar selaku Wakil Ketua Lazis ASPA, para Kiai dari pondok-pondok pesantren Mitra ASPA, dan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua. Izinkan kami melaporkan tentang perkembangan Lazis As-Salam fil Alamin dalam 9 bulan terakhir ini sejak berdirinya. Lazis As-Salam fil Alamin berada di bawah Yayasan As-Salam fil Alamin, berizin sebagai lembaga Lazis berskala nasional. Di samping itu ada juga wakaf, lembaga Nadir Wakaf Uang As-Salam fil Alamin, yang juga sudah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia, yang ketuanya adalah Pak Irjen Pol Mas Guntur Lobe. Lazis dan Wakaf As-Salam fil Alamin berkomitmen untuk menjadi bagian dari pertumbuhan dan kemajuan sumber daya manusia bangsa Indonesia. Lazis As-Salam fil Alamin ini dalam tasarufnya mentasarufkan dana ZIS kepada 8 asnaf melalui pendekatan 5 program: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah sosial, dan kemanusiaan. Dari 5 program itu, atas arahan Pak Saf, kita fokus dan prioritas pada pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kita juga melihat pentingnya menjalin kemitraan strategis dengan dunia pesantren
sebagai salah satu kantong kaderisasi sumber daya manusia bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam menyalurkan beasiswa, Lazis As-Salafil Alamin menjadikan pesantren sebagai mitra strategis dalam gerakan pengembangan dan percepatan SDM ini. Sampai hari ini telah tersalurkan dalam 9 bulan terakhir ini kurang lebih dari 1.100 beasiswa di tingkat S1, S2 maupun S3 di dalam negeri di 49 perguruan tinggi dalam negeri, PTN, PTS, PTAIN, PTAIS, dan di 13 perguruan tinggi di luar negeri. Al-Azhar diantaranya di Kairo, Mesir, di Turki, di beberapa perguruan tinggi Turki, kemudian di Zaituna, di Tunis, di IAIUM Malaysia, di Islamabad, di IAIU, dan di tempat-tempat lain. Khusus di UNIDA, beasiswa yang di UNIDA semua berjumlah 110 pasar sampai hari ini 110, terdiri dari 49 perempuan dan 61 laki-laki. Yang di program S1 ada 23 mahasiswa, 12 perempuan, 11 laki-laki. Yang di S2 ada 7 mahasiswa, 4 perempuan, 3 laki-laki. Dan yang di S3 ada 23 mahasiswa, 8 perempuan dan 15 laki-laki. Selain itu ada juga mahasiswa S1 program internasional, di mana 3 semester akan ditempuh di Ainusam University Pasar. Jadi 5 semester dari UNIDA, 3 semesternya kuliah di Ainusam University di Kairo, Mesir, sejumlah 25 mahasiswa, 14 perempuan dan 11 laki-laki, ditambah dengan 32 mahasiswa lagi dalam program kaderisasi ulama. Jadi total beasiswa As-Salafil Alamin yang ada di UNIDA ini berjumlah 110 mahasiswa. Mereka tersebar di berbagai fakultas, tarbiyah, syariah, usuluddin, ekonomi dan manajemen, kesehatan, saintek, dan di humaniora. Beberapa pesantren yang kadernya menerima beasiswa ini antara lain adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tajdid Blora, Jawa Tengah, 1 mahasiswa. Pondok Pesantren Darussalam Rajakulah, Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 mahasiswa. Darul Abror Bangka, Belitung, 3 mahasiswa. Darul Ihsan Laimu, Maluku Tengah, 1 mahasiswa. Al-Kawthar Kuningan, Jawa Barat, 1 mahasiswa. Asy-Syifa Balikpapan, Kaltim, 1 mahasiswa. Nurus Salam Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Timur, 1 mahasiswa. Al-Jauhar Bengkalis Riau, 1 mahasiswa. Pondok Modern Ul Albab Dharma Raya, Sumatera Barat, 1 mahasiswa. Madinatul Ilmi Bangka Belitung, 1 mahasiswa. Kemudian Baitus Salam Sleman, 1 mahasiswa. Darul Qasidin Kuningan, 1 mahasiswa. Cahaya Al-Quran Dumai Riau, 1 mahasiswa. Al-Abror Tapanuli Selatan, 1 mahasiswa. Pondok Modern Darussalam Gontor, 3 mahasiswa. Mawadus Salam Medan, 2 mahasiswa. Al-Rodotul Hasanah Medan, 2 mahasiswa. Pondok Modern Subul Salam Tangerang, Banten, 1 mahasiswa. Pondok Modern Al-Mumtazah Banjarnegara, Jawa Tengah, 1 mahasiswa. Al-Ikhlas Taliwang, 3 mahasiswa. Al-Iman Ponorogo, 1 mahasiswa. RSUP Mutiara Hati, 1 mahasiswa. Unida Gontor, 16 mahasiswa. PKU Unida Gontor, 2 mahasiswa. Pondok Modern Tazaka, 3 mahasiswa. Ardisalah Ponorogo, 5 mahasiswa.
Darun Najah 4 mahasiswa, Al-Madani Cikalong Jawa Barat 2 mahasiswa, Pabelan 2 mahasiswa, Termas 2 mahasiswa, Al-Ikhlas Kuningan 5 mahasiswa, Baitul Arqam Jember 1 mahasiswa, Al-Barokah Nganjuk 3 mahasiswa, Al-Manar Yogyakarta 1 mahasiswa, dan dari berbagai ormas, lembaga, masjid ataupun universitas lainnya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, selain itu ada juga beasiswa Aziz Asfa yang di Darun Najah berjumlah 44 mahasiswa dari 30 pesantren FPAG. Ada juga yang di UGM, ada juga yang di Sultan Agung Unisula Semarang. Yang di Sultan Agung ini khusus Fakultas Kedokteran. Ada 16 mahasiswa di Fakultas Kedokteran, semuanya adalah kader utusan pesantren. Itu full funding dari uang masuknya, SPP-nya, sampai living cost-nya, sampai selesai jadi dokter dan kembali ke pesantren jadi dokter pesantren. Di Mesir baru sebulan yang lalu 250 dihadiri langsung oleh Pak Syaf, Pak Guntur dan semuanya. Dan yang kader pesantren 250 mahasiswa Al-Azhar Kairo itu berasal dari 148 pesantren. Asriyah, Salafiyah, Muhammadiyah. Ini semua kita jangkau semua. Dan beasiswanya ini juga insya Allah full funding, termasuk tiket pulangnya. Jadi beasiswa bukan sekedar living cost, karena di Al-Azhar sudah nggak ada SPP. Ya, living cost plus tiket pulangnya. Dari 250 mahasiswa yang di Al-Azhar itu sekitar 170-an itu adalah kader pesantren, sisanya non kader. Bagi yang non kader diwajibkan untuk menjalani masa pengabdian minimal 1 tahun, ditentukan oleh Asfa, dibagikan kepada pondok-pondok pesantren yang belum ada alumni Al-Azhar. Jadi nanti ke depan sangat ada one pesantren, one Azhari, one pesantren, one Madani, one pesantren, one Maki, one pesantren, one Sudani, dan seterusnya, sehingga pengembangan bahasa Arab bisa terus ditingkatkan dari itu. Masya Allah. Itulah beberapa laporan singkat. Selain itu ada juga short course yang juga kita support. Kemarin ada short course ke Inggris, ke Ummul Qura, ini yang akan datang bulan ini, akhir bulan. Dan insya Allah nanti di akhir tahun ini juga ada short course untuk para dosen pesantren perguruan tinggi untuk bisa ikut short course di Inggris dalam penulisan jurnal dan dalam submit di jurnal internasional, sehingga ini menjadi bagian dari percepatan untuk ke guru besar, sehingga nanti pondok-pondok kita, perguruan tinggi kita memiliki banyak guru besar. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, sepintas tentang apa yang sudah dilakukan oleh Asfa. Mohon doanya, mudah-mudahan ikhtiar bersama ini mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan ke depan bersama beliau yang terus mengawal kita dan mensupport penuh kita. Ini beasiswa ini akan kita teruskan dalam kesinambungan dan di tempat-tempat lain, bukan saja di fakultas agama, tapi juga di sains, teknik, dan teknologi. Insya Allah dalam dekat beliau akan menerobos ke berbagai perguruan tinggi di dunia, di Cina, di Rusia, di Amerika, dan seterusnya, supaya nanti kata-kata kita juga bisa menempuh di sana dengan beasiswa dari As-Salafi Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
testimoni mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa Lazis Asfa kader strata 1 oleh Haris Munandar dari Nurus Salam, Oku Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komjen Polri Dr. Andes Haji Syafruddin Kambu MSI, dan yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zerkasi MA MPhil segenap para wakil rektor, dan juga yang saya hormati para tamu undangan, para kiai-kiai, dan juga segenap para penerima beasiswa jenjang S1, S2, dan S3. Perkenalkan, saya Haris Munandar sebagai salah satu penerima beasiswa Lazis As-Salam fil Alamin di Universitas Darussalam Gontor, dan juga sebagai salah satu kader dari Pondok Pesantren Modern Nurus Salam untuk menyampaikan sedikit sambutan. Profesi saya saat ini yaitu sebagai mahasiswa tadris bahasa Inggris di Universitas Darussalam Gontor, dan juga saya berasal dari Oku Timur, yaitu lebih tepatnya dari suatu desa kecil di sana, yaitu Desa Sidogede. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga Lazis As-Salam fil Alamin yang telah memberikan kita semua yaitu beasiswa. Semoga lembaga Lazis As-Salam fil Alamin selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi saya sendiri, Lazis As-Salam fil Alamin yaitu lembaga filantropi yang benar-benar berpikir untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa yang akan mendatang, khususnya untuk umat muslim yang ada di dunia. Di sini saya ingin menceritakan perjalanan akademik saya. Perjalanan akademik saya dimulai dengan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Modern Nurus Salam selama 6 tahun, dan juga sempat mengabdikan diri di sana sebagai pengajar selama 1 tahun, dan alhamdulillah saat ini disusul dengan kuliah di Universitas Darussalam Gontor. Belajar di Universitas Darussalam Gontor itu sebuah kesempatan emas bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, karena jarang sekali atau sedikit sekali kampus-kampus universitas yang bersistem pesantren yang ada di Indonesia dari saya. Jadi belajar di Universitas Darussalam Gontor suatu kesempatan emas bagi saya, karena kampus ini bersistem pesantren. Sedikit sekali kampus-kampus yang bersistem pesantren. Melalui program beasiswa Lazis As-Salam fil Alamin, saya berharap bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan, tidak untuk saya sendiri, tapi untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat umum dan untuk warga Indonesia sendiri. Dan di sini saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Kiai Haji Dr. Andes Haji yang alhamdulillah beliau hadir saat ini. Syukran Ustaz. Yang mana beliaulah yang telah memberikan saya kesempatan emas untuk melanjutkan perjuangan tali estafet Pondok Pesantren Modern Nurus Salam. Mungkin demikian sambutan dari saya sebagai salah satu penerima beasiswa Lazis As-Salam fil Alamin jenjang S1. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, testimoni mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa Lazis Asfa kader strata 2 oleh Rifki Naufal Alsi dari Raudatul Hasanah, Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ketua As-Salam fil Alamin Foundation Komjen Pol Dr. Haji Syafruddin Kombo MSI beserta pengurus yang hadir, Rektor Universitas Darussalam Gontor Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi MAED MPhil, para mahasiswa penerima beasiswa Lazis Asfa dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, izinkan kami menyampaikan sedikit testimoni dan sambutan. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Rifki Naufal dari Medan, salah satu penerima beasiswa dari Lazis As-Salam fil Alamin pada program Magister di Universitas Darussalam Gontor yang saya merupakan kader Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, Sumatera Utara. Turut hadir pula bersama kita di sini Direktur Pondok Al-Ustadz Kiai Haji Solihin Adin MM dan Al-Ustadz Miftahudin Arifin. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas beasiswa yang diberikan oleh ASFA. Semoga segala ikhtiar dan niat para penyalur harta, seluruh pengurus ASFA, dan semua orang yang punya andil di dalamnya mendapatkan keberkahan harta, umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Terima kasih pula kepada pimpinan pondok kami yang telah memberikan kami kesempatan bagi kami untuk melanjutkan studi. Hanya doa yang dapat kami panjatkan, dan hanya Allah lah yang dapat membalas kebaikan antum semuanya dengan balasan yang berlipat ganda. Jazakumullahu khairan. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah sampai ia berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik padanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan akademis saya dimulai dari pendidikan Islam di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan selama 6 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan saya untuk melanjutkan sarjana pada jurusan hadis dan dirasat Islamiyah di Universitas Islam Madinah tahun 2015 sampai 2019. Dan alhamdulillah tahun lalu dapat melanjutkan di kampus yang sama-sama kita banggakan ini, Universitas Darussalam Gontor. Insya Allah penelitian saya nantinya akan berfokus pada pengembangan pengajaran ilmu nahwu yang dibangun di atas teori analisis kesalahan atau fault analysis, tahlil akhta, untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membuat struktur kalimat tarkib al-jumal yang benar. Harapannya peserta didik mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam membentuk kalimat yang baik, benar, dan terstruktur. Di samping itu, Allah izinkan saya dapat melanjutkan studi di kampus ini adalah merupakan idaman saya sejak lama, sejak dulu berada di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Ketika itu hanya ingin mengenal Pondok Gontor lebih jauh, universitasnya lebih dalam lagi, karena kami melihat asatir kami, khususnya asatir senior yang berada di pondok, yang banyaknya merupakan alumni Gontor, memiliki jiwa dan semangat yang betul besar dalam mendidik kami dan menjadi sosok teladan bagi murid-muridnya. Ingin pula untuk mencontoh perjuangan mereka, maka dulunya kami sangat ingin mengenal Gontor lebih dalam. Ternyata yang saya dapatkan lebih daripada itu saat ini. Para dosen-dosen kami di sini, baik yang mengajar di kelas ataupun pendidikan di luar kelas pun demikian, sangat berjiwa pejuang tentunya untuk memperjuangkan Islam secara kafah, ditambah lagi dengan konsep-konsep keislamannya yang terus-terusan ditanamkan dalam diri para mahasiswa. Konsep bagaimana seharusnya muslim menjalani hidup, khususnya materi worldview Islamnya yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Masya Allah, sangat membuat saya kagum dan menginspirasi sekali. Saya berniat konsep muslim yang benar itu yang saya dapatkan di sini akan terus digaungkan,
akan terus disebarkan, diajarkan, dan dapat diterapkan untuk kehidupan saya pribadi, insya Allah, dan untuk peserta didik generasi muslim saat ini dan yang akan datang. Melalui program beasiswa Lazis As-Salam fil Alamin, saya berharap dapat menimba ilmu, pengetahuan, pengalaman yang sebanyak-banyaknya, sehingga dapat bermanfaat untuk diri saya, dan begitu pula dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di Medan, Sumatera Utara umumnya, dan bagi asatir, para santri, santriwati di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah secara khusus nantinya. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doakan pula wahai asatid sekalian untuk kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah di Medan, yang saat ini alhamdulillah sudah ada 2 program studi PBA dan MPI, agar bisa sukses dan berkembang terus seperti halnya UNIDA saat ini, sehingga dapat terus memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kami pun insya Allah dengan bekal magister PBA di sini akan berusaha membantu dan mengembangkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah semaksimal mungkin, insya Allah. Doa kita semua, semoga Asfa terus dapat memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dapat merealisasikan misinya, menyiapkan SDM unggul, memperkuat pesantren. Tidak lupa pula, mari kita terus mendoakan Gontor dan Universitas Darussalam Gontor, semoga semakin unggul dan menjadi lembaga yang terus bergerak menegakkan kalimatillah la ilaha illallah hingga hari kiamat. Begitu pula pondok-pondok pesantren lainnya pun dapat terus berkembang dan lebih maju lagi dalam mendidik bangsa dan kaum muslimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, testimoni mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa Lazis Asfa kader strata 3 oleh Saiyah Umat Taqwa MA dari Al-Iman Ponorogo. Yang terhormat Ketua Asfa Foundation Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Haji Safruddin Kambo MSI, yang terhormat Rektor UNIDA Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi MA MBIL, yang terhormat Ketua Umum FPAG Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadi MM, yang terhormat Dewan Pengawas Syariah Lazis Asfa Kiai Haji Andang Rizza Masyadi MA PhD, dan yang terhormat para kiai pimpinan pondok pesantren alumni Gontor, para asatidah dan hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Saiyah Umat Taqwa, salah satu penerima beasiswa program doktoral dari Lazis As-Salam fil Alamin di UNIDA Gontor Ponorogo, Indonesia. Aktivitas keseharian saya adalah guru sekaligus direktris KMI Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah di Pondok Pesantren Al-Iman Putri Ponorogo, di samping menjadi dosen di UNIDA Gontor ini. Perjalanan akademik saya dimulai dengan pendidikan di Pondok Modern Gontor Putri Mantingan, dan termasuk salah satu alumni perdana tahun 1994. Kemudian melanjutkan studi S1 di Fakultas Studi Islam Prodi Hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan diteruskan program S2 pada jurusan perbandingan madhab di fakultas dan universitas yang sama. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di samping menjalankan tugas menjadi pendamping suami dan ibu dari 3 anak,
tepatnya 1,5 tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral di Universitas Darussalam Gontor jurusan Akidah Filsafat. Saya memilih UNIDA karena memang UNIDA adalah universitas yang bermutu dan berarti, tempat dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang memang sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan masa depan. Di UNIDA ini, saya tidak hanya mendapatkan ilmu dan amal, namun mendapatkan jiwa dan nilai-nilai yang mungkin sulit didapat pada lembaga yang lain. Saya tidak hanya diajar dan dibimbing oleh para guru besar yang dalam ilmunya, juga para dokter yang berkompeten pada bidangnya, baik jebolan dari perguruan tinggi terkemuka di barat dan di timur. Namun lebih dari itu, saya merasa diajar dan dibimbing langsung oleh kiai dan guru-guru saya. Walimada nadhabu ila Misra wa Misra mawjudun fi UNIDA. Mawjudun fi UNIDA. Maka melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada Lazis As-Salam fil Alamin atas beasiswa yang diberikan kepada saya sebagai salah satu kader dari sekian pondok pesantren setanah air yang mendapatkan bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, baik strata 1, 2 maupun 3. Bagi kami, lembaga Lazis Infak Sedekah Asfa merupakan lembaga Lazis yang sangat konsen memperhatikan percepatan sumber daya manusia di lingkungan pondok pesantren yang sejak awal tumbuh kembangnya bertumpu pada kemandirian. Karenanya, tanpa uluran bantuan beasiswa pendidikan seperti Lazis Asfa ini, sulit dibayangkan kemajuan pesat lembaga pesantren di tengah persaingan global yang dahsyat ini. Sebatas informasi yang kami ketahui, Lazis Asfa adalah lembaga filantropi Islam yang didirikan untuk menghimpun dana seluas-luasnya dan didistribusikan kepada para mustahiknya dengan fokus pada peningkatan kualitas manusia muslim dengan orientasi menyiapkan generasi muda umat yang handal dan siap menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 melalui bonus demografinya. Sehingga cita-cita bersama untuk membentuk khairul ummah, penerus peradaban dan kebangsaan di masa mendatang menjadi keniscayaan dan harapan. Dan melalui program Lazis As-Salam fil Alamin ini, saya berdoa dan berharap semoga saya dan teman-teman di program S1, S2, dan S3 selalu dalam naungan taufik dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, berkah dan manfaat sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk kami namun bermanfaat untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ketua Asfa Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Safruddin Kambo MM, Ketua Umum FPAG Dr. K. Haji Zulkifli Muhadi MM, Ketua Dewan Pengawas Syariah Asfa Kiai Haji Anang Rizal Masyhadi atas beasiswa yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya dan menjadi tabungan abadi dahran fi yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian testimoni yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, testimoni mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa Lazis Asfa Program Kaderisasi Ulama oleh Jumangi Hasan dari Sidogiri, Pasuruan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Yang saya hormati Dr. Syafuddin Kambu MSI, begitu juga yang saya hormati Profesor Dr. Ki Haji Hamid Zarkashi, yang kami hormati juga para ibu bapak dosen dan teman-teman menerima beasiswa dari Lazis SPA. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Saya di sini mewakili dari teman-teman penerima beasiswa dari Kaderisasi Ulama Angkatan ke-17. Kebetulan kami pribadi adalah alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kami masuk Pondok Pesantren Sidogiri tahun 2013. Dan alhamdulillah baru keluar kemarin. Dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Kaderisasi Ulama ini yang menurut kami sangat luar biasa. Yang dulu kami hanya tidak terlalu mulai terhadap bagaimana sebenarnya al-afkar al-munharifah al-gharbiyah, yang dulu kami hanya fikih, kaidah fikih, usul fikih dan sebagainya yang kami bahas masail dan sebagainya. Namun ketika kami belajar di program Kaderisasi Ulama ini, kami harus dihadapkan dengan pemikiran yang tidak mau yang tidak mau menerima hasil dari bahas masail, yang bahkan tidak mau menggunakan manhaj para ulama-ulama kita. Akhirnya alhamdulillah dari background teman-teman yang luar biasa sekali, kami di sini dalam waktu 6 bulan ini, jadi betul-betul kami diajarkan bagaimana akademis belajar, bahkan jangankan jangankan di dalam tempat kita kuliah, sampai teman-teman bercanda saja masih ada berbau ilmunya ya. Bahkan ketika bercanda, teman-teman banyak yang mimpi mengerjakan tugas ini. Kita belajar, tidak ada kegiatan kami di sini kecuali belajar, menulis, diskusi dan ilmu. Sehingga teman-teman itu banyak yang terbawa dalam mimpi, dan alhamdulillah betul-betul di press selama 6 bulan ini kami belajar dan sangat luar biasa sekali. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang berkontribusi terhadap Lazis ini. Dan insya Allah semua orang yang berkontribusi semoga mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami insya Allah program Kaderisasi Ulama ini adalah batu loncatan pertama untuk kami terus menggali terus dari background kami yang berlatar belakang yang sangat yang berbeda-beda. Ada yang psikologi, bahkan ada yang dokter, bahkan ada yang pebisnis juga insya Allah di sini. Tapi dengan apa yang kami dapatkan dari program Kaderisasi Ulama ini, insya Allah kita akan membawa bagaimana worldview Islam yang betul-betul Islami, sehingga kita tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat yang secara itu merusak daripada pemikiran-pemikiran Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Darussalam Gontor, Profesor Dr. Ki Haji Hamid Zarkashi, MAED, MPhil. Kepada ayah dan tercinta, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Syafuddin Kambu, Ketua Lazis SPA, Bapak Guntur, sahabat kami Dr. Zulkifli Muadi, kawan main basket dulu di sini, kawan diskusi juga, Ustaz Dr. Ana Rizza, Alizar, para kiai yang muridnya mendapat beasiswa di sini, para peserta program Kaderisasi Ulama, para penerima beasiswa ASFA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya
pernah mendapat beasiswa dari British Council. Mencari beasiswa itu berdarah-darah, stres, berdoa, harapan, cemas, dan sebagainya. Ternyata kalian tidak cemas pun dapat beasiswa. Ini tadi yang terima kasih itu hanya mahasiswa penerima beasiswa S3, S1, S2 lupa terima kasih. Ini yang terakhir. Saya sudah lama berdoa bagaimana pembiayaan pendidikan kita ini supaya menghasilkan orang berkualitas, tapi tidak berpikir biaya. Lama saya berdoa. Tiba-tiba Allah mengutus Pak Samsi. Alhamdulillah, ini ya mungkin doa-doa Bapak Kiai juga, doa saya dikabulkan. Kenapa? Ini kita mendidik PKO ini jatuh bangun. Pertama-tama PKO ini dibiayai full oleh pondok. Jadi bersyukuri dulu mengambil proyeknya Majelis Ulama Indonesia untuk kaderisasi ulama ini Gontor aja. Karena dulu mau dibawa ke UIN di Jakarta. Akhirnya selama sekian periode itu full beasiswa dari Gontor. Setelah itu Gontor ada masalah dengan pendanaan, muncul Allah mengirim YDSM, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. YDSM ketika pandemi dia juga kehilangan donaturnya. Tiba-tiba Allah mengutus Pak Syaf di sini. Alhamdulillah, kalian harus bersyukur nih. Doa khusus untuk para pengelola Lazis ini tiap malam. Dan belajar sungguh-sungguh dulu. Kemudian saya ingin menggambarkan bagaimana tugas Anda ini di dalam konteks 100 tahun berlalu. Saya dengan Ustadzul Ibnu Madri sudah lama mencanangkan konsorsium Universitas Darussalam, Universitas Alumni Gontor lah istilahnya. Ada 30 universitas, 37 universitas yang perguruan tinggi yang didirikan oleh Pondok Pesantren Alumni Gontor. Kita ini berpikir yang namanya universitas di Indonesia itu paling bagus negeri. Ya, nomor 2 swasta Muhammadiyah atau swasta non muslim. Bawahnya lagi swasta, terakhir itu perguruan tinggi pesantren. Jadi kalau orang tidak diterima di UGM, nggak diterima di UIN, nggak diterima di UMY, nggak diterima di ini, baru ke pesantren. Berarti kualitas yang masuk ke pesantren ini adalah kualitas yang tidak diterima di perguruan tinggi yang berkualitas. Ya, ini kondisi kita. Kita harus merubah kondisi ini. Jangan sampai cap tidak berkualitas itu tetap menempel ke kita. Maka kami bertekad kita akan menjadikan universitas pesantren atau perguruan tinggi pesantren ini di masa depan menjadi alternatif perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kelebihan kita ini sebenarnya sudah ada. Meskipun secara kognitif, secara IQ, ya kita ini di bawah yang diterima di UGM, di ITB, di IPB, di UNER. Tapi sumber daya kita secara moral, secara spiritual yakin di atas mereka. Nah, ini yang kita ingin selamatkan. Kita ini Bapak-bapak Kiai sekalian, mendidik santri kita sungguh-sungguh berdarah-darah. Begitu tamat dari pesantren kita, dia masuk perguruan tinggi sekuler. Jadi sebenarnya itu yang kita, kenapa tidak kita didik sendiri? Nggak ada biayanya, sudah ada Lazis. Biayanya seperti apa? Itu nanti kita akan, mudah-mudahan kita akan menemukan jalan bagaimana ini semuanya bisa berkembang dengan swadaya kita. Kita ini secara ekonomi sebenarnya belum bersatu ya. Kalau pesantren-pesantren itu secara ekonomi bersatu, memenuhi hajatnya sendiri, mandiri dan lain sebagainya, saya yakin
ya naga-naga itu kan jadi cacing, kita jadi naga. Kemudian ini saya gambarkan kalian yang mendapat beasiswa. Garda terdepan adalah penerima beasiswa S1. Ya, diharapkan ada sungguh-sungguh belajar selesai 3,5 tahun. Ya, kalau ada program S2 di sini langsung S2. Ya, kalau tidak ada nanti cari tempat lain. Di belakang kalian adalah program kaderisasi ulama. Ini satu barisan. Di belakang kalian ada mahasiswa S2. Itu kajiannya lebih bikin stres lagi. Ya. Di belakangnya ada S3. Ini semuanya nanti akan kembali ke pesantren-pesantren, khususnya kalau pesantren itu mempunyai perguruan tinggi. Kalian mempunyai tanggung jawab moral untuk seperti yang saya sampaikan tadi, menghidupkan universitas atau perguruan tinggi pesantren menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, jadi alternatif. Jadi orang itu nanti akan masuk perguruan tinggi bukan karena itu negeri atau itu berkualitas, tetapi saya masuk ke universitas pesantren ini selama lahir batin dunia akhirat. Suasananya pesantren, ilmunya pesantren, guru-gurunya soleh. Bagaimana tidak? Dibandingkan dengan perguruan tinggi umum yang bicara agama aja tidak. Terbayangkan kan kalau kita masuk perguruan tinggi di mana orang berbicara agama aja susah. Bagaimana para mahasiswa akan terbentuk dengan situasi yang seperti itu yang akan kita ciptakan. Jadi saya yakin bahwa SDM di Indonesia ini bisa diciptakan kalau secara moral, secara mental sudah tercipta dengan baik, dengan kapasitas yang kurang-kurang sedikit. Saya yakin lebih manfaat daripada yang EQ-nya tinggi, begitu dia menjadi pejabat dia akhirnya korupsi. Mentalitas ini bagi kita penting. Dan ternyata orang sukses dalam rumusnya para motivator itu bukan karena kemampuan dia, bukan kapasitas dia, tapi komitmen dia untuk menjadi orang yang lebih berarti. Itu adalah kesuksesan bagi kita. Jadi kami sebagai penanggung jawab UNIDA ini berusaha sekuat tenaga kami menjadi perguruan tinggi atau universitas pesantren yang terbaik dulu. Nanti dari perguruan tinggi yang lain, mari kita belajar di sini. Maka kami harap seluruh pesantren alumni kirim kadernya di sini. Ya, dari sini nanti kita sebarkan seperti apa sistem universitas pesantren yang tidak hanya menghasilkan S1, S2, S3 yang berkualitas IPK yang tinggi, tapi mentalnya, moralnya juga bagus. Ini yang sedang kita lakukan dan terus kita upayakan dari ke hari. Ya, pasti ada masalah, kita akan perbaiki, ada masalah lagi kita perbaiki. Itu yang sedang kami kerjakan. Bahkan di sini pun ya, ada IPK dan IPKS. Seluruh kegiatan mahasiswa itu kita nilai dan nilainya itu kita kuantifikasikan. Jadi keimanan mahasiswa di situ bisa dinilai, dikuantifikasikan. Gampang aja. Berapa kali masjid ya, berapa kali dia jamaah, sholatnya puasa Senin Kamis berapa kali dan lain sebagainya, itu bisa dikuantifikasikan. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus, berarti kan ada hisabnya di sini. Itu yang sedang kita usahakan di sini. Bagaimana kualitas keimanan, keislaman, keihsanan mahasiswa itu bisa kita nilai, dan itu tidak ada di tempat yang lain, insya Allah. Itulah yang kami janjikan di UNIDA ini, ya, sebuah sistem yang holistik, integratif. Secara kognitif kita ajarkan mahasiswa juga prodi-prodi sains, teknologi dan humaniora termasuk studi Islam, tapi pada sisi yang lain kita mengajarkan juga bagaimana menjadi manusia seutuhnya, bagaimana menjadi khairun nas, anfa'un nas, bagaimana kita mempunyai komitmen moral, komitmen mental, dan kita mempunyai etos perjuangan mengembangkan lembaga-lembaga kita. Ini gambaran kami sebagai tempat di mana kalian mendapatkan beasiswa di sini. Kemudian dalam rangka 100 tahun ya, program Pondok dan Gontor ini juga sungguh
berat ya, menginjak 100 tahun itu berarti seperti gambaran para para pengamat Gontor. Kalau tahun 1900 atau awal abad 20, Gontor memulai sebuah sistem baru pondok pesantren, dan itu sekarang menjadi sistem alternatif pondok pesantren di Indonesia. Sekarang pada abad yang kedua, pada abad ke-21, sistem apa yang ditawarkan oleh Gontor? Jawaban kami, insya Allah UNIDA yang akan menjawab itu, dan kami letakkan tanggung jawab itu kepada kader-kader yang sekarang mendapatkan beasiswa. Ini serius dan ini bukan main-main. Ini adalah sebuah program keumuman, betul-betul serius. Karena apa? Di sana, di luar sana, orang-orang yang tidak mempunyai komitmen terhadap Islam, mempunyai program yang lebih bagus daripada program kita, mempunyai program yang lebih efektif daripada kita. Ini yang kita hadapi. Jadi kalau kita di Indonesia ini mungkin masih berpikir selesai S1 bisa S2. Di luar sana orang berpikir S1 di Indonesia, S2 di Oxford, S2 di Cambridge, S2 di Harvard. Standarnya begitu tinggi. Saya masih ingat Pak Yusuf Kalla itu prihatin ketika penerima beasiswa LPDP jarang sekali yang berasal dari umat Islam. Beliau ini juga pembina HMI. Katanya tidak banyak orang HMI yang bisa menerima beasiswa LPDP. Berarti ya, kalau kita ngomong agak kasar, orang-orang yang layak mendapatkan beasiswa LPDP adalah orang-orang yang cerdas, pinter. Berarti umat Islam nggak pinter statusnya. Ya memang kurang, karena tidak lulus LPDP. Di situ ayatnya dites, kemudian kemampuan leadership dites. Saya ditanya oleh peserta LPDP yang Muslim, Ustaz, apa orang Islam tidak mempunyai orang berkualitas seperti yang lain-lain kawan kami? Saya bilang buktinya tidak daftar ya tidak berkualitas. Ya sudah, kita tidak bisa bersaing di LPDP, kita tidak bisa bersaing di British Council misalnya. Apa? Kita mengembangkan SDM kita melalui perguruan kita sendiri dari dalam negeri, tetapi kita bina secara efektif. Saya yakin kalau kuliah di Oxford nggak ada Hifdzul Quran. Di sini ada Hifdzul Quran, Tahsilul Quran ada. Ya, itu yang maksud saya. Jadi kita bina sendiri dengan nuansa keislaman, nilai-nilai keislaman, dan itulah sebenarnya cara bagaimana kita membuat kaderisasi di kalangan umat Islam. Jadi mohon dipahami, meskipun Anda tidak keluar negeri, kualitas Anda lebih daripada lebih dari luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan oleh Ketua Asma Foundation, Komjen Purnawirawan Dr. Haji Syafruddin Kambo, MSI. Kepadanya waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Rektor Ida Prof. Wahdi Sarkasi, dan saya muliakan para kiai, pimpinan pondok pesantren, dan mungkin khusus para mahasiswa baik S1, S2, S3 yang hadir, dan perwakilnya sudah menyampaikan tausiahnya tadi. Kalau tadi itu bukan testimoni, tausiah. Pengurus Asma Foundation, Kiai Anan, Kiai Jul,
Pak Guntur, Pak Ustaz Bisa. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Kayak anak tadi sudah menjelaskan tentang Asma Foundation dan apa yang sudah dilakukan. Paling tidak dalam 1 tahun terakhir Asma Foundation sudah menerima 4 penghargaan, 1 internasional, 3 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu waktu kita rakernas, Asma Foundation akan dijadikan rujukan oleh Basnas dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Alhamdulillah. Saya hanya ingin menyampaikan tentang motivasi kami kenapa kita mendirikan Asma Foundation. Mungkin para kiai bertanya, ini masa pensiunan ngapain ngurusin filantropi Islam? Harusnya mendirikan lawyer kebanyakan begitu, pensiunan polisi itu mendirikan kantor lawyer. Saya nggak mendirikan kantor lawyer, nanti kita ketemu polisi lagi. Lebih ketemu santri ulama pimpinan putus. Supaya kita selamat di akhirat, daripada enak di dunia celaka di akhirat. Lebih baik kita mengerjakan ini saja. Beberapa jenderal, Pak Guntur ini apa namanya, ada rumah habis Qurannya, membangun masjid, jadi saya ajak para pensiunan yang pikirannya sama dengan kita, ya, yang mau enak di akhirat. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua saya tadi disinggung Rohan tentang LPDP. Saya Menpan adalah wakil ketua Dewan Pembina LPDP. Duitnya itu 119 triliun. Lebih banyak daripada Basnas. Duitnya Basnas itu 26 T. Tapi kan bukan untuk beasiswa, untuk banyak, untuk 8 asma. Tapi kalau ini untuk beasiswa. Saya memang merecoki sedikit tentang LPDP. LPDP itu saya recoki ketika saya masih di Polri, Kalemdiklat Polri. Jadi bukan hanya HMI dan Tangan Petik, ada lulusan pesantren kira-kira tidak dapat LPDP. Polisi juga nggak dapat. Jadi saya datang ke kantor LPDP pakai pakaian dinas bintang 3 dikawal 12 anak buah. Jenderal-jenderal. Langsung saya datang itu ketua LPDP dan minta untuk polisi dapat jatah. Alhamdulillah tahun berikutnya dapat untuk 100 orang S2 ke luar negeri. Saya nggak mau deh kalau S1 di dalam negeri, maunya luar negeri supaya polisinya pintar-pintar. Ya, karena kenapa polisi harus pintar? Karena kejahatan yang akan datang sudah sangat canggih dan white collar crime itu kalau polisi kan cepat seimbang itu akan ketinggalan kita. Alhamdulillah. Dan itu langsung lulus Akpol 100 orang langsung berangkat ke S2 di berbagai negara. Tapi tidak ada ke negara-negara Islam. Nah, semua ke negara-negara yang teknologi yang canggih. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya ada di Polri, masih aktif. Ketika saya wakil ketua Dewan Pembina LPDP, saya temukan memang nggak ada dari pesantren, nggak ada. Dan ironinya, saya minta data sampai menggigil itu ketua LPDP, karena saya minta data dalam 3 hari. Berapa yang dibiayai oleh LPDP dan berapa orang kembali setelah tambah?
Ternyata lebih dari 50% nggak balik. Ya kan jadi materinya besar. Jadi lanjut alasannya S2 dan kerja. S3 kerja, selesai S3 nggak pulang juga. Ada, saya nggak usah sebutkan lah, banyak lah. Doktor, profesor di mana-mana ya, di luar itu. Jadi itu kira-kira yang kembali hanya 46%, 54% nggak kembali. Jadi negara ya membiayai beasiswa adalah untuk kepentingan negara orang, bukan kepentingan bangsa Indonesia. Itulah kenapa kecil-kecilan Aspa Foundation bikin kontrak yang dibiayai Aspa Foundation ya, Ustaz Bisa bikin kontrak supaya dia tamat kembali ke lembaga dari pesantren kembali ke pesantren. Yang tidak dari pesantren tetap ditawarkan pesantren untuk bisa terima. Itu pengalaman itu yang menggugah hati saya. Jadi kita bikin aja kecil-kecilan. Ya siapa tahu nanti Aspa Foundation lebih hebat dari LPDP. Dan kenapa saya juga membijaksanai bahwa biaya beasiswa Aspa Foundation tidak hanya disekolahkan ke negara-negara Islam atau universitas Islam seperti Al-Azhar, tapi kita juga sedikit-sedikit satu atau dua orang ke universitas yang di luar daripada negara-negara Islam, mungkin ke Inggris, ke Amerika, ke Rusia, ke China dan sebagainya. Dan ini sudah dirancang, insya Allah periode yang akan datang kita akan mudah-mudahan ada rezekinya kita akan sudah konsep Ustaz di sana sudah diatur apa dan sebagainya. Kebetulan Prof. Fahmi dan saya diundang oleh pemerintah China. Nanti seolah tanggal 13 Oktober berkunjung ke sana, kita nanti sekaligus bisa mendalami itu atau bisa membangun kerjasama itu supaya lebih banyak. Walaupun dari Gontor sudah ada di China, dari Tasaka sudah ada, sudah ada. Tapi kita mau, kita perlu teknologi. Kenapa demikian? Bahwa dunia ini semakin maju, ya, apalagi kita akan memasuki bonus demografi 2030, dan yang akan menuju ke Indonesia pas 2045. Kita harus betul-betul mempersiapkan anak-anak kita, generasi penerus bangsa sekaligus generasi penerus umat Islam itu lebih memadai, bukan hanya intelektualnya tapi sarananya. Tadi saya keliling-keliling sama Warek yang rencana mau dibikin fakultas kedokteran. Yang pertama harus disiapin adalah labnya, labnya. Jadi itulah kita tahu sekarang 4.0 akan meningkat menjadi 5.0, ya. Artificial intelligence macam-macam sekarang. Lama-lama presenter perempuan itu lebih cantik, itu presenter buatan, lebih murah lagi. Iya, karena dia nggak pakai makeup. Kalau presenter perempuan kita di TV setiap tampil makeup itu biayanya 500.000. 500.000. Kalau yang robot nggak ada biaya, nggak dikasih makan, nggak bisa kasih teh. Ini bahaya. Ini saya bercanda tadi, bahaya bagi bonus demografi. Apalagi kita di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam tidak dibiayai oleh LPDP. Kalau saya presiden, langsung saya bagi duit ke LPDP. Kalau pesantren sekolah sekolah. Amin. Supaya adil.
Jadi kira-kira itu, nah ini semangat bagi khususnya adik-adik sekalian, anak sekalian, yang S1, S2, S3. Karena kenapa? 7 tahun yang akan datang, 2030, Anda akan menduduki sentra-sentra kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan hanya jadi ustadz, pengajar, di sekolah-sekolah Islam, tapi ada kombinasi seperti Prof. Fahmi S2 Prof di Inggris ya, S2 tetangga adik saya berhadapan di apartemennya, jadi S2, jadi ada kombinasi, jadi ustadz paham agama, intelektualnya banyak, intelektualnya kuat. Suatu saat lulusan pesantren Gontrol bisa menjadi astronot di angkasa. Lulusan pesantren Darun Najah bisa menciptakan menciptakan robot, suatu vaksin. Amin. Untuk COVID, menghenti COVID sudah. Yang belum sekarang itu vaksin untuk mengobati AIDS. Atau mungkin dari dokter karena sudah mau bikin kedokteran. Amin. Jadi kira-kira yang perlu sampaikan sekaligus motivasi, semangat, tapi sekaligus ini doa bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Gus Abdul Rauf Main. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'matika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbil 'arsyil 'azim. As'aluka min jibali rahmatika wa 'azami maghfiratika wal ghanimah بالرسالات من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اقض حاجتنا وحاجة كلنا يا الله يا الله. اللهم اقض حاجتنا ما راح عن قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم بارك لنا في سعينا. اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في أفعالنا كلها فإنك قدير بالإجابة جدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya closing statement oleh Wakil Ketua Lazis Asfar Kiai Haji Anizar Masyari SS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul lengkap. Nanti yang pertama mohon Pak Syaf dan Pak Rektor dengan para kiai kita foto bersama di sini. Yang kedua nanti untuk Pak Syaf, Pak Rektor dengan para wakil rektor dengan seluruh penerima beasiswa S1, S2 dan S3. Lalu nanti dengan program kaderisasi ulama. Baik semuanya, tadi Pak Syaf menyinggung ada 4 penghargaan.
Salah satunya itu adalah penghargaan dari Kemenag terinovatif dalam pemberian beasiswa. Saya tanya, kok terinovatif itu mesti piye Pak? Jawabnya adalah setelah dengar dari kami itu kaderisasi yang berbasis kepada penguatan lembaga. Saya sampaikan kepada Pak Direktur Zakat Wakaf Kemenag waktu itu bahwa kami itu memberi beasiswa pada fakultas kedokteran, full beasiswa. Kemudian setelah dia selesai, dia kembali ke pesantren menjadi dokternya pesantren, bukan dokter umum di luar. Dia bilang, emang mau Ustaz itu nanti kembali ke pesantren? Dia mau, kontraknya begitu. Kontraknya begitu dan memang dia dikirim dari kader pesantren yang terbaik. Saya bilang Pak Direktur, bahkan kami nggak menawar dispensasi memudahkan masuknya, dites uji potensi. Ternyata dari Temas, dari Teguh Ireng, dari Gontor, dari Tazaka, dari Adeslas dan lain sebagainya itu masuk sesuai dengan uji kompetensi terbuka. Nah, model kaderisasi yang berbasis kepada penguatan lembaga itu akan diadopsi oleh banyak lembaga filantropi lain. Pak Asaf ketika mendirikan lembaga ini mengatakan bahwa sudah banyak lembaga filantropi lain yang fokus kepada asnaf fakir, miskin dan lain sebagainya. Maka kita mengambil ruang yang belum banyak yang ruang, yaitu adalah percepatan dan pengembangan kaderisasi. Di Mesir itu selain tadi yang 148 pesantren dan lembaga itu ada yang non kader. Tahun ini akan pulang 45 orang yang kader dan non kader. Berarti Las Asfa sudah akan membagi SDM tahun ini kepada pondok-pondok pesantren, kepada ormas, lembaga keislaman yang tidak mempunyai kader. Ini kan kita adopsi kan, ada pesantren yang belum ada di Mesir, lalu dia belum punya guru dari Mesir, gimana juga kita kasih nanti ya kan alumni Mesir S1, S2 atau S3 ya dari Mesir yang oleh beliau nanti kirohnya dari Mesir ke Indonesia itu di cover oleh Asfa, dan setahun ihsannya di pondok itu akan di cover juga oleh Asfa. Ini bentuk komitmen, ini bentuk komitmen Las Asfa di waktu mandu Pak Jenderal Syafruddin dalam rangka benar-benar mewujudkan percepatan dan pengembangan SDM. Jadi kita akan membagi itu. Yang kedua, bagi semuanya, izin Pak Asaf, beliau ini sekarang insya Allah mohon doanya supaya diberi umur panjang dan sehat. Jadi kalau beliau luar negeri itu bukan jalan-jalan, sedang merangkai bagaimana kekuatan lembaga filantropi dan foundation di dunia, baik di Timur Tengah, di Asia, dan di dunia manapun. Ini kan masing-masing punya jobnya masing-masing, punya program masing-masing. Akan kita ikat dalam satu program, dalam rangka program tadi percepatan SDM. Ini masing-masing jalan. Liga Muslim Dunia kalau itu jalan, jalan. Kemarin kita ke Mesir, sudah MOU dengan Al-Majlis Al-A'la Al-Alami Lil-Ighasah wa Da'wah. Itu sekjennya Saudi Arabia, itu ketuanya tidak bisa. Kita ikat dengan kita sudah, nanti insya Allah kita akan ke Mesir lagi, kemudian juga akan ke Kholiziyah dengan Pak Ketata nanti. Ini kuncinya yang di Modern Lo, nanti kita dituntut beliau, ya kan? Itu dalam rangka mengikat lembaga-lembaga founding dunia, zakat, Kuwait, Emirat, Qatar dan lain sebagainya dalam rangka tadi. Kita apa yang bisa kita sinergikan, nanti beliau yang akan menjadi konektor dari semua lembaga-lembaga filantropi di dunia. Mudah-mudahan diberi umur panjang dan sehat. Sekali lagi Asfa komitmen terus mendukung percepatan dan pengembangan SDM yang berbasis pada penguatan lembaga. Terima kasih Pak Syafruddin atas arahan-arahannya, atas dukungannya kepada pondok pesantren. Ini kiai-kiai hadir semua dari Oku Timur juga Rabu, dari Banjarnegara, dan dari Medan dan segala macam. Dari Maluku juga hadir dalam rangka tadi ikut ujub dalam rangka menguatkan mana? Al-Merah ya.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih Pak Rektor, Bu Bidan, para Wakil Rektor dan rekan semuanya telah ikut bagian dalam rangka untuk penguatan lembaga pesantren. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bersama yang pertama mungkin Pak Syafruddin dengan para kiai dulu. Sekarang panitia untuk diatur meja dan segala macamnya. Di kedua, sesi kedua, Pak Syafruddin, Pak Rektor, Wakil Rektor dengan para penerima mahasiswa. Monggo silakan diatur panitia.